Oh, silakan. Siapa ini baru? Roni. Ya, silakan Mas Roni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Izin bertanya Ustaz. Ya. Tadi terkait surat Al-Fusilat di dalam sunnah memberikan kabar berita gembira. Ya. Sebutkan tadi ketika seseorang dalam surat Sakratul Mautnya akan diberikan gambaran bahwa akan didatangi oleh malaikat. Kalau dia didatangi malaikat yang wajahnya cemerlang, maka Ya. bisa dipastikan orangnya masuk surga. Apakah berita di awal Sakratul Mautnya ini bisa menjadi tanda orang ini akan selamat sebelum ke surga? Maksudnya kan ada beberapa tahapan sebelum ke surga. Apakah dia selamat juga di alam kubur, pada mahsyar atau sirat? Bagaimana penjelasan Ustaz? Iya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud ada cerita yang panjang sekali itu tentang orang yang sakaratul maut di ujung kehidupannya di dunia dan di awal kehidupannya di akhirat. Didatangi oleh malaikat-malaikat, kalau orang yang soleh yang bidul wujuh, wajahnya putih cemerlang. Kemudian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tentu saja bagaimanapun kita yang berada dalam keadaan sakit kemudian didatangi oleh sesuatu yang aneh itu akan takut. Apalagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau sesuatu yang aneh itu mengerikan, semakin takut gitu. Tapi kalau sesuatu yang aneh itu tidak mengerikan, bala membuat sesuatu seperti sesuatu yang sendu seperti itu, seperti sesuatu yang sakral, takutnya ada, akan tapi tidak terlampau takut. Nah, pada saat itulah orang-orang yang soleh jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah ditenangkan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Para malaikat itu turun kepada mereka dan berkata, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Karena mau tidak mau orang yang mau meninggalkan dunia itu akan sedih, mengingat saudara-saudaranya, anak-anaknya, istrinya, keluarganya, dia sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan sorga yang telah dijanjikan untukmu. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidaklah Allah menurunkan para malaikat untuk memberi kabar gembira tentang sorga kecuali orang tersebut pasti akan masuk sorga. Karena tidak mungkin para malaikat berdusta membawa berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda pertama orang itu akan masuk surga. Di ujung kehidupannya dia sudah bisa melihat kemana ujung dari proses yang akan dia alami. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Karena dia sudah mendapat tanda, maka jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, proses-proses yang berikutnya kemungkinan besar. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah proses-proses berikutnya itu tidak ada kesusahan atau ada kesusahan walaupun sedikit. Kita tidak bisa memastikan, karena orang masuk surga itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah bisa jadi dari berbagai macam jalan. Yang pertama, ada orang yang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah masuk surga tanpa hisab, sama sekali tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk surga. Ada orang yang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah masuk surga itu harus melewati hisab dulu, tapi hisabnya hisaban yasiro, hisab yang sangat mudah sekali. Ditanya hanya sekedar ala kadarnya saja, selesai semuanya, sudah masuk surga. Ada orang yang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah hisabnya sulit. Rasulullah SAW bersabda, man nukisha fil hisabi udzib, barang siapa yang hisabnya itu ada bantah-bantahan di dalamnya, ada munaqashah, dialog yang panjang di dalamnya,
yang jelas itu menimbulkan hisab yang sulit, maka jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang tersebut akan diazab. Namun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang yang diazab itu bisa jadi mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan. Bisa jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah mendapat syafaat dari amal-amal soleh. Bisa jadi mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi mendapat syafaat dari orang-orang yang soleh. Bisa jadi mendapat syafaat dari keluarga-keluarganya yang soleh, sehingga dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Bisa jadi juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, terpaksa dia dicelup ke dalam neraka. Mungkin ada yang sedetik, mungkin ada yang sehari, mungkin ada yang 3 hari, ada yang 1 bulan, untuk kemudian dikeluarkan, dimandikan di sungai antara surga dan neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Bermacam-macam cara. Oleh karena itu kita tidak bisa memastikan apakah prosesnya dia akan melewati kemudahan seluruhnya, atau apakah dia harus melewati sedikit kesulitan, atau barangkali lebih banyak daripada sedikit, bisa jadi. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan itu adalah fase pertama dari fase-fase akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat di fase pertama ini, maka yang setelahnya akan lebih mudah. Waman lam yanju minhu, dan barang siapa yang tidak selamat di fase pertama ini, fama ba'dahu asar, maka yang setelahnya akan lebih sulit. Nah, yang ini baru bisa kita pastikan karena Rasulullah SAW bersabda demikian. Fase kuburan, awal dari fase akhirat kita. Kalau fase yang tadi itu ujung kehidupan dunia, tapi kalau awal fase akhirat ini yang bisa kita pastikan. Kalau mudah kita di kuburan, maka yang setelahnya lebih mudah lagi. Tapi kalau sulit di fase kuburan, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya lebih sulit lagi. Cuman jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sulit atau mudahnya fase di kuburan tidak memastikan orang kekal di dalam neraka. Hanya memastikan bahwasanya kalau sulit, yang berikutnya lebih sulit lagi. Kalau mudah, yang berikutnya lebih mudah lagi. Saking mudahnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang yang dihisab, yaumul hisab itu adalah 50.000 tahun. 50.000 tahun untuk tahun dunia. Padahal yaumul hisab itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah untuk akhirat itu 1 hari saja. Tapi ukurannya 50.000 tahun dunia. Saking lamanya. Akan tapi untuk orang-orang yang beriman, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, saking mudahnya kasolatil asri li ahadikum, seperti lamanya sholat asar untuk salah seorang di antara kalian, atau sholatul maktubah, sholat wajib untuk salah seorang di antara kalian. Sholat wajib kita berapa menit sih? Paling lama kalau imam bacanya lama-lama 15 menit kayak 15 menit, 20 menit. Itu kalau imamnya lagi senang membaca Al-Quran, lama satu surat dibaca. Misalnya di sholat subuh hari Jumat, misalnya surat Sejadah sama surat Al-Insan, itu kira-kira 15-20 menit itu. Ya kira-kira seperti itu 50.000 tahunnya untuk orang-orang yang beriman. Saking mudahnya. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, di hari kita masih bisa menengadahkan tangan kita, masih kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita di kuburan, di fase-fase setelah kuburan, terutama di yaumul hisab kelak.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa, orang-orang yang selalu berada di atas jalan yang lurus, sehingga kita semua dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala.